Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Selamat datang di video pembelajaran kami tentang kesehatan mental di sekolah. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah jiwa yang sering disamakan dengan mental, tapi peletakan bahasanya agak sedikit berbeda. Kesehatan jiwa sama maknanya dengan kesehatan mental. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai 1. Pengertian kesehatan mental. 2. Gangguan kesehatan mental di sekolah. 3. Mental hygiene di sekolah. 4. Bentuk gangguan mental di sekolah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang 1. Pengertian kesehatan mental. Apa sih pengertian kesehatan mental itu? Kesehatan mental merupakan kondisi baik yang terlihat secara rohani, sehingga kalau rohani itu sehat, insya Allah raga itu akan sehat ya. Menurut World Health Organization atau yang lebih sering disebut dengan WHO dalam Mikael 1991 disebutkan bahwa health is a state of physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infinity. Yang artinya adalah sehat adalah suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa absensinya penyakit. Definisi ini memberikan gambaran yang luas dalam keadaan sehat, mencakup berbagai aspek sehingga diharapkan dapat mencapai kesejahteraan dalam hidup, bisa memanfaatkan segala potensi dan bakat, serta membawa kebahagiaan dan keharmonisan jiwa dalam hidup. Di dalam sekolah, kesehatan mental itu sangat penting bagi guru dan juga murid. Nah, kalau muridnya mentalnya tidak sehat, maka mereka tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Begitu juga dengan gurunya. Kalau gurunya mentalnya tidak sehat, maka dia tidak bisa menyampaikan pelajaran dengan baik. Berbeda dengan SLB loh, yang notabene mereka memang untuk siswa berkebutuhan khusus. Oke teman-teman, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang gangguan kesehatan mental di sekolah. Nah, dari sini apakah teman-teman ada yang tahu apa itu kesehatan mental di sekolah? Inilah penjelasannya. Menurut Surya 1982, ada 4 gejala kesehatan mental di sekolah. Yang pertama yaitu masalah kesulitan belajar. Kenapa sih dinamakan sebagai salah satu segi gejala? Karena kesulitan belajar dapat pula dilihat dari segi lain. Maksudnya, adanya pertentangan batin, konflik orang tua, dan rendah diri. Disitulah yang mengakibatkan gangguan kesehatan pada mentalnya. Yang kedua, yaitu masalah kenakalan remaja. Masalah ini sudah menjadi masalah yang paling besar di dalam dunia pendidikan, khususnya di kota-kota besar, yaitu timbulnya masalah kenakalan di sekolah tidak terlepas dari tanggung jawabnya. Gejala kenakalan tampak dalam berbagai bentuk tingkah laku, seperti agresif, mengganggu, pergaulan bebas, perkelahian, pembentukan geng, dan lain sebagainya. Anak yang melakukan gejala kenakalan dapat diperkirakan mengalami gangguan kesehatan pada mentalnya. Yang ketiga yaitu masalah disiplin. Nah, anak yang bermental sehat akan menunjukkan adanya disiplin. Pelanggaran disiplin seperti datangnya terlambat, mencontek, mencuri, dan lain sebagainya. Gejala itu terjadi karena ketidakseimbangan pada mentalnya. Nah, bagi anak yang melanggar disebabkan karena gangguan mental dalam dirinya seperti rasa tertekan, rasa cemas, rasa takut, dan lain sebagainya. Dan ini yang terakhir yaitu masalah gangguan mental. Di sekolah sering nampak adanya gejala gangguan kesehatan mentalnya. Yang paling kuat seperti murung, bersikap dingin, acuh tak acuh, histeris, dan mudah tersinggung. Nah, menurut Yusuf 2004, perkembangan kesehatan mental di sekolah dipengaruhi oleh kualitas iklimnya di sekolah. Apabila iklim tersebut tidak kondusif, maka perkembangan kesehatan mental akan mengalami hambatan. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan sedikit tentang kesehatan mental. Kesehatan mental dapat dipahami sebagai terwujudnya keharmonisan serta fungsi-fungsi mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dan merasakan positif kebahagiaan serta kemampuan dirinya.
Sedangkan cakupan kesehatan mental itu berupa satu, bagaimana kita memikirkan, merasakan kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan memandang orang lain, dan yang ketiga, bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri dari berbagai alternatif. Anak dalam masa perkembangannya akan dihadapkan dalam berbagai lingkungan. Lingkungan yang paling awal dikenal oleh anak adalah lingkungan primer. Apa sih lingkungan primer itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan primer. Lingkungan primer adalah lingkungan keluarga yang di dalamnya berupa interaksi yang intens dengan keluarga atau dengan orang tua. Orang tua secara langsung maupun secara tidak langsung. Di samping lingkungan primer, anak juga dihadapkan dengan lingkungan sekunder. Lingkungan kedua ini merupakan lingkungan sekolah, dan di lingkungan ini anak juga tidak hanya belajar pada tataran akademik, tetapi anak juga akan belajar melakukan sosialisasi terhadap orang yang ada di sekitarnya maupun terlebih dengan teman sebayanya. Lingkungan primer dan lingkungan sekunder ini memiliki peranan yang sangat penting dalam masa transisi awal anak. Manifestasi dari berbagai gejala gangguan kesehatan mental yang dialami anak ini pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian kognitif akademik siswa berupa prestasi belajar dan berpengaruh terhadap perkembangan psikis yang tidak optimal pada anak tersebut. Pengaruh pada belajar. Prestasi belajar umumnya ditandai dengan menurunnya daya tangkap materi yang telah diajarkan, dan yang kedua, ketidakmampuan menyelesaikan tugas, dan yang ketiga, ditandai dengan nilai yang tidak memenuhi standar-standar. Sedangkan pada perkembangan psikis, hal ini terkait pada masalah kenakalan remaja berupa tingkah laku yang agresif, pergaulan bebas, dan tindakan asusila, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk gangguan mental di sekolah. Bentuk-bentuk gangguan mental di sekolah dibagi berbagai macam, banyak banget ya. Nah, yang pertama itu adalah gangguan depresi. Yang kedua adalah sindroma ujian nasional. Yang ketiga adalah gangguan kecemasan. Keempat adalah attention deficit hyperactive disorder. Itu yang kelima, ada gangguan perilaku yang mengganggu. Setelah itu selanjutnya ada gangguan perkembangan yang pesat. Itu ada gangguan makan, terus ada juga gangguan eliminasi, itu ada juga gangguan belajar dan berkonsentrasi, itu ada gangguan afektif. Nah, terlepas dari berbagai bentuk gangguan kesehatan mental. Nah, seperti gangguan depresi terkadang seorang anak mengalami gangguan depresi yang akan menunjukkan gejala-gejala. Seperti mungkin terkadang tiba-tiba sedih, terus dia suka melamun di rumah ataupun di sekolah, terus dia terkadang merasa menyendiri, seperti itu, dia menyendiri, terus sedih yang berkepanjangan, terus juga dan mengalami sering kadang nggak nafsu makan, terus kadang makan berlebihan, terus juga sebaliknya gitu guys. Terus juga ada yang kadang tidurnya susah atau tidurnya berlebihan kayak gitu. Itu adalah tanda-tanda gejala bahwa siswa tersebut mengalami gangguan depresi kayak gitu. Nah, kita harus tahu bagaimana orang tua maupun guru melihat gejala-gejala yang ditunjukkan oleh anak tersebut karena dia merasa depresi seperti itu. Nah, dan selanjutnya dari gangguan sindroma ujian nasional. Nah, di sindroma ujian nasional ini biasanya
para siswa itu akan merasa stres, tegang, gelisah, panik, udah kayak orang kayak berantakan banget, galau gitu ya. Terus ngerasa khawatir, ngerasa takut menghadapi ujian nasional. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah masyarakat sekolah, terutama para siswa, adalah salah satu kelompok masyarakat yang tidak lepas dari gangguan mental. Jadi secara umum, gangguan yang dialami berkaitan dengan belajar dan relasi antara siswa dengan siswa yang lain. Di sini bentuk-bentuk gangguan mental yang sering dialami oleh siswa meliputi masalah kesulitan belajar, masalah kenakalan remaja, masalah disiplin, dan masalah gangguan mental yang lain.